Salam, kita berjumpa lagi dalam program tentang COVID-19 bersama saya Arif Argono dari Departemen Epidemiologi FKM UNER. Dalam kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang implementasi sistem dan teknologi informasi dalam upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19. Kerangka paparan yang kita sampaikan, yang pertama tentang COVID-19 secara sekilas, lalu sistem dan teknologi informasi kesehatan, serta bagaimana penggunaan data dan informasi untuk pengendalian COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa masalah COVID-19 ini merupakan masalah penyakit menular, dan kita bisa dekati penyakit menular itu dari berbagai macam konsep atau teori. Salah satunya menggunakan segitiga epidemiologi, di mana COVID-19 itu dipengaruhi oleh host atau individu, kemudian agent, ya, lalu environment atau lingkungan. Faktor host atau individu atau juga disebut juga dengan pejamu, ya, yang berpengaruh terhadap kejadian masalah kesehatan atau penyakit meliputi usia, jenis kelamin, keberadaan faktor risiko, lalu adanya penyakit komorbid, kemudian perilaku, lalu mobilitas, status nutrisi, dan status imun dari seseorang. Kemudian agentnya, yaitu dalam konteks ini adalah virus COVID-19 itu sendiri, ya, yang berpengaruh adalah strain dari virus itu, kemudian virulensi serta resistensi. Sementara untuk faktor environment atau lingkungan, ya, yang berdampak terhadap COVID-19 bisa meliputi kepadatan penduduk, ya, kemudian sosial budaya, ya, kemudian juga pelayanan kesehatan. Nah, ini juga dipengaruhi oleh waktu, di mana sejak virus itu ada, gitu ya, kemudian menyebar, kemudian sampai kepada masuk dalam tubuh sampai memunculkan gejala, ya, itu juga memberikan dampak terhadap penularan COVID-19 ini. Nah, karena ini merupakan penyakit menular, maka salah satu upaya untuk pengendalian pencegahan adalah melalui memutus mata rantai penularan itu dengan cara tracing, testing, treatment, dan isolation. Ya, melalui tracing, ya, diharapkan dilakukan penemuan kasus secara cepat dan dini, ya. Kemudian jika ada yang ditemukan, segera dilakukan pengujian, ya, penegakan diagnosis, dan tentunya yang valid melalui pengujian laboratorium. Lalu dilakukan juga treatment bagi yang menderita COVID-19 positif, ya, perawatan dan pengobatan kasus COVID-19. Dan dilakukan isolation, ya, memisahkan orang yang sakit dengan yang sehat, ya. Ini sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan kalau kita melihat pada atau kita merujuk pada revisi yang kelima, yang terbaru, ya, ketika video ini dirilis, ya, masuk pada revisi 5 pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, ya. Diagnosis dari atau status COVID-19 itu ada suspek, kontak erat, probable, konfirmasi, pelaku perjalanan, discharge, selesai isolasi, dan kematian. Ya, dan ini yang kita coba sekarang kita upayakan untuk memutus rantai penularannya. Dan upaya itu dilakukan berbagai macam pendekatan, ya. Dan ini bisa meliputi pendekatan epidemiologi atau juga pendekatan yang lain, ya, termasuk juga melakukan berbagai macam intervensi, ya. Dan di dalam melakukan berbagai macam intervensi atau upaya untuk pengendalian pencegahan ini, tentunya kita membutuhkan informasi-informasi yang strategis, ya, yang bisa kita gunakan untuk penentuan kebijakan, ya, kemudian untuk implementasi program sampai kepada monitoring dan evaluasi. Dan salah satu informasi yang penting itu adalah berupa indikator, ya. Dan ini harus dihasilkan, ya, secara tersistem, ya, untuk mengoptimalkan
hasil dari data dan informasi yang dihasilkan. Jika kita bicara tentang informasi, ya, dan tadi ditunjang oleh sistem, ya, tentunya juga perlu didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi dalam konteks sistem dan teknologi informasi di era 4.0 ini sudah cukup banyak, ya, cukup pesat perkembangannya dari berbagai macam pendekatan, berbagai macam metode, berbagai macam inovasi, berbagai macam teknologi yang dilakukan untuk mulai dari pengumpulan data sampai melakukan analisis hingga menghasilkan informasi yang valid, cepat, dan terpercaya. Ya. Nah, informasi ini sangat penting, sangat strategis karena informasi ini menjadi salah satu bekal utama di dalam melakukan pengambilan keputusan. Ya, tentunya informasi ini diharapkan informasi yang valid, ya, yang valid, yang benar, ya. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, ya, sehingga menghasilkan informasi yang benar juga, dan itu akan bermanfaat di dalam pengambilan keputusan dan untuk penentuan upaya-upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19. Kalau kita lihat situasi di Indonesia, sudah cukup banyak dikembangkan berbagai macam sistem informasi kesehatan, ya. Salah satunya tentang atau terkait tentang pencatatan dan pelaporan, ya, itu di skala nasional, ya, maupun di skala daerah, ya, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, ya. Core-nya itu ada beberapa jenis sistem informasi. Kalau kita rujuk pada data pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan, ya, itu ada Puskesmas, ada Sikda generik, ya, kemudian ada Sikdadu, Simpus, dan lain sebagainya. Sementara untuk tiap program juga memiliki sistem pencatatan dan pelaporan. Misalkan PIKER, ya, kemudian SIHA, Sistem Informasi HIV dan AIDS, kemudian juga ada SITT, ya, ini untuk pencatatan pelaporan TB terpadu, lalu ada SISMAL untuk malaria, kemudian juga ada PD3I, ini untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, dan seterusnya. Ada PTM, ya, ada CHP, dan seterusnya. Nah, sementara di level provinsi atau di level daerah itu juga ada beberapa daerah yang juga mengembangkan sistem informasi, ya, seperti di Provinsi Jawa Timur, ya, ini ada beberapa sistem yang juga sudah dikembangkan, ya, baik itu di level provinsi maupun di level kabupaten kota. Surveillance juga merupakan sumber informasi yang strategis. Karena di dalam surveillance itu juga melakukan pengumpulan data, ya, yang dilakukan oleh healthcare system, ya. Kemudian data itu dilaporkan kepada public health authority, kepada dinas kesehatan, lalu data itu kemudian diolah menjadi decision, ya, atau keputusan. Dan hasilnya itu di-feedback-kan, diumpan-balikan lagi kepada healthcare system, misalkan di puskesmas atau rumah sakit, ya. Dan healthcare system inilah yang kemudian melakukan action atau tindakan, ya. Dan ini terus berulang, pengumpulan data ini terus berulang, analisis data ini terus berulang menjadi sebuah siklus, dan ini menjadi informasi yang penting juga di dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit. Ya, dalam surveillance ini akan dihasilkan informasi yang penting, yang kita sebut dengan informasi epidemiologi. Ini meliputi variabel orang, variabel tempat, dan variabel waktu. Nah, di dalam upaya pengembangan sistem informasi, ya, tadi juga sudah disampaikan bahwa salah satu aspek penting di dalam upaya pengendalian pencegahan adalah dari informasi atau indikator yang digunakan. Dan di sini salah satu contoh ketika kita berbicara tentang COVID-19, maka ada beberapa indikator yang dipakai begitu, yaitu indikator epidemiologi, kemudian indikator surveillance kesehatan masyarakat, lalu ada indikator pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah
informasi yang penting, yang strategis yang harus dihasilkan oleh sebuah sistem. Nah, untuk mendapatkan informasi ini maka perlu diidentifikasi data-data apa saja yang harus dikumpulkan. Ya, misalkan ada angka kasus, angka kematian, angka kesembuhan, ya, R0, RT, pemeriksaan spesimen dan lain sebagainya. Nah, kemudian data ini masuk dalam proses, ya. Dipikirkan bagaimana upaya pengumpulan data, kompilasi data, analisis dan seterusnya. Ya. Dan untuk melaksanakan proses ini perlu adanya sumber daya yang memadai. Mulai dari sumber daya manusia, kemudian pendanaan, ya, kemudian sarana, prasarana, sampai kepada data, lalu sumber data, instrumen dan lain sebagainya. Ya, itu semua harus kita persiapkan agar supaya menghasilkan informasi yang atau dan indikator yang kita harapkan tadi. Nah, tentunya dalam upaya pengembangan informasi ini orientasinya tadi adalah pada tujuan atau pada informasi atau juga dalam hal ini adalah indikator yang ingin dihasilkan dari sistem tersebut. Nah, sudah cukup banyak beberapa inovasi atau beberapa sistem yang sudah dikembangkan, ya, baik itu di skala nasional, ya, maupun di level daerah, ya. Ini dalam upaya untuk COVID-19, ya, sebagai salah satu contohnya. Ini adalah sistem surveillance, ya, catatan pelaporan surveillance yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga, ya. Kemudian juga ada sistem surveillance yang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Timur. Ya. Nah, di sini pengguna dari sistem ini, ya, memasukkan data-data yang berupa faktor risiko tentang COVID-19. Nah, kemudian dari sistem ini akan mengolah data itu, ya, lalu menghasilkan diagnosis dan rekomendasi berdasarkan diagnosis apa status dari COVID-19 seseorang. Nah, ini juga contoh lain dari penerapan teknologi informasi, ya. Ini kita ambil dari Google Mobility untuk melihat pergerakan masyarakat, ya. Yang ini data ini bisa diperoleh dari kalau kita akses di Google, dan ini juga Google juga mendapatkan data dari smartphone yang kita pakai begitu, sehingga ketika kita bergerak, ya, kita berpindah, itu akan terekam. Nah, contoh lain dari penerapan sistem atau teknologi informasi adalah dengan penampilan pemetaan atau spasial, gitu ya, yang juga biasa disebut juga dengan sistem informasi geografis, ya. Jadi suatu sistem untuk melakukan pengumpulan data, analisis dan menampilkan data itu secara spasial, ya. Dan ini sebagai salah satu contoh bagaimana kasus COVID-19 itu dideskripsikan dan ditampilkan dalam bentuk pemetaan. Nah, ini implementasi dari pemetaan tadi, ya, yang kemudian juga dimanfaatkan untuk menampilkan peta zonasi risiko. Ya, jadi kita bisa mengetahui lokasi atau daerah, ya, atau provinsi atau kabupaten kota mana yang risikonya tinggi, ya, sedang, rendah, atau mungkin tidak ada kasus atau tidak terdampak. Nah, dari berbagai macam sistem yang ada, kemudian pengembangan inovasi dari teknologi informasi, ya, maka ada potensi terjadinya fragmentasi dari sistem informasi, ya, karena begitu banyaknya sistem, ya, kemudian itu diterapkan di tempat yang sama, dan itu berpotensi adanya redundansi, adanya pengulangan pengumpulan atau pencatatan data. Nah, ini tentunya akan berdampak juga pada penerapan di lapangan, dan nantinya juga berdampak pada informasi yang dihasilkan. Nah, itulah mengapa perlu dilakukan integrasi atau penggabungan dari sistem informasi itu, sehingga diupayakan meminimalkan kejadian redundansi data tadi, ya, dan sehingga sistem informasi menjadi semakin kompak, ya, kemudian lebih cepat,
ya, lebih mudah, dan penerimaan oleh petugas itu juga semakin besar karena mereka tidak harus mengisi data yang banyak begitu. Nah, ini terangkum dalam kebijakan satu data, ya. Ini merupakan sebuah inisiatif dari pemerintah, ya, untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Ya, jadi ini ada semangat dari pemerintah, ya, untuk lebih mengoptimalkan dan mengintegrasikan berbagai macam data atau sistem yang ada di Indonesia, termasuk juga sistem informasi yang berlaku di bidang atau di sektor kesehatan. Jadi satu data kesehatan ini ya merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah ya untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan ya, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar kementerian dan lembaga dan perangkat daerah ya, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Ini kalau kita rujuk pada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Dan ini juga dimanfaatkan ya, dipakai ya dalam konsep satu data ini di dalam upaya pengendalian pencegahan COVID-19. Ya, jadi data atau laporan tentang penemuan, kemudian pengobatan dan lain sebagainya tentang COVID-19 juga sudah dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Ya, jadi data dari dinas kesehatan, dari rumah sakit, dari lab, semua masuk dalam satu sistem, ya, dalam all record, ya. Kemudian ini digunakan sebagai sarana, ya, untuk menghasilkan informasi yang nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19. Ya. Dan di beberapa provinsi juga berupaya melakukan integrasi sistem. Ya, ini contohnya kalau kita rujuk pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, mereka juga mengembangkan center view. Ya, ini juga sebagai salah satu upaya untuk memadukan atau mengintegrasikan sistem yang ada. Nah, dengan sistem informasi yang baik tadi, yang optimal tadi, diharapkan akan menghasilkan informasi yang valid juga, begitu. Dan ini dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, ya. Jadi sebagai salah satu contoh, ketika kita punya data yang memadai, data yang bagus, kita bisa pakai untuk kita analisis, ya. Sebagai salah satu contoh, kita ingin melihat prediksi dari COVID-19 untuk beberapa hari ke depan, ya. Dan ini kalau kita lakukan analisis, kita bisa interpretasikan, ya. Kemudian kita bisa sandingkan dengan resources yang kita punya, begitu. Ya, jadi kalau kita sudah prediksikan datanya untuk beberapa hari ke depan sejauh mana perkembangan dari COVID-19, ya, kemudian kita lihat resources kita, ya, dan ini kita bisa lihat, kita bisa pantau apakah kita sudah punya cukup resources untuk melakukan pengendalian pencegahan COVID-19. Jadi seandainya dalam beberapa hari ke depan ada lonjakan kasus, begitu ya, kemudian kita lihat ketersediaan dari kamar atau ventilator yang dipunya di suatu rumah sakit atau di suatu wilayah, ya kita bisa bandingkan sejauh mana kemampuan dari rumah sakit atau wilayah itu dalam penanganan dari COVID-19 ke depannya. Ini juga contoh dari implementasi data dan informasi, ya. Jadi kalau kita lihat dari atau kita merujuk pada buku revisi 5 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, ya, di mana di situ disebutkan bahwa karantina mandiri, ya, kemudian isolasi diri di rumah itu juga menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung pengendalian pencegahan atau terutama dalam penyebaran COVID-19. Nah, oleh karena itu, program ini atau upaya ini juga perlu didukung oleh sistem surveillance yang memadai. Ya, bagaimana sistem itu bisa memantau ya kondisi setiap individu atau setiap orang, ya, terutama
yang melakukan isolasi diri di rumah, ya, atau melakukan karantina mandiri. Nah, itu juga perlu didukung oleh surveillance dan sistem informasi yang memadai, sehingga dinamika atau perubahan kondisi dari masyarakat itu bisa dipantau. Nah, jadi dukungan sistem informasi dan teknologi informasi dalam COVID-19 sangat-sangat strategis, ya. Mengingat COVID-19 ini merupakan hal yang baru, ya, sehingga masih sangat dinamis, ya, dan itu perlu didukung oleh inovasi dan dinamika dan perkembangan teknologi informasi yang memadai juga. Nah, di sini pentingnya data dan informasi yang akurat, ya, yang up to date, lengkap dan tepat waktu. Dan juga dibutuhkan harmonisasi antar institusi tadi, terutama dalam hal kebijakan satu data, ya, untuk saling melakukan untuk berbagi data dan informasi. Ya. Dan juga pentingnya kerjasama antar institusi dan lintas sektor yang sinergis dan harmonis untuk bersatu melawan COVID-19 ini. Dan ini kita sebut dengan kolaborasi pentahelix. Ada pemerintah, swasta, akademisi, ya, kemudian masyarakat, ya, serta media massa. Dan tentunya, ya, berbagai macam sistem informasi atau teknologi informasi yang dikembangkan itu perlu diintegrasikan, ya, untuk mengurangi atau meminimalkan redundansi data tadi. Dan ini juga sudah diakomodir oleh pemerintah melalui kebijakan satu data. Demikian tentang implementasi sistem informasi dan teknologi informasi dalam upaya pengendalian COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu. Stay safe, stay healthy. Salam.